Ya, kita mulai menara doa kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ada kesempatan bagi kami untuk beribadah dan menaikkan doa syafaat, pujian dan penyembahan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita fokus memuliakan Tuhan Yesus, Raja Semesta. Ibadah menara doa sehati Gereja Betel Indonesia Perumna 1 Bekasi, hari Kamis 6 Februari 2025. Carilah Tuhan Yesus selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan Yesus selama ia dekat. Ibadah ini dikuduskan dalam kemuliaan Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta. Amin. Doa pada sore hari ini, kita angkat satu pujian rayakan. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ke satu pujian Natal. Kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore yang indah ini. Kami memuji memuliakan nama Yesus. Biar Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan hanya Engkau yang tahu setiap apapun keadaan kami. Kau cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup. Bersyukur ada padamu, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau Yesus, tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih
Silakan Bu Gembala untuk doa pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk memuliakan namamu, meninggikan namamu, mengagungkan namamu kepada surga. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, kami sudah memuliakan Kau, biar pujian penyembahan kami yang kami naikkan, biar semua kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan Yesus, haleluya. Dan saatnya juga kami mau membaca firman-Mu, biar Kau menguduskan setiap kami, Kau memberkati setiap kami, Kau mengampuni setiap kami Bapa. Pada saat ini kami membaca firman-Mu yang diambil dari Markus 4 dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang penabur. Pada suatu kali Tuhan Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus naik ke sebuah perahu lalu duduk di situ di atas danau. Sedangkan orang banyak itu semuanya berada di darat di tepi danau itu. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dengarlah, adalah orang menabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu kata Tuhan Yesus, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Silakan Bu Gembala. Ketika Tuhan Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perumpamaan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat mereka tidak memahami, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Penjelasan perumpamaan tentang penabur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana mungkin kamu memahami semua perumpamaan? Penabur itu menaburkan firman yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, artinya orang-orang yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan segera mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya orang-orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri.
Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah, menghifit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya, orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya diletakkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya diletakkan di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dimaksudkan untuk dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak dimaksudkan untuk menjadi nyata. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Silakan Sis Popo. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Tuhan Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu umpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada hari siang ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana jadinya? Tidak orang itu. Dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kata Tuhan Yesus lagi, dengan apakah kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Ketika ditaburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi besar daripadanya segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Tuhan Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan Tuhan Yesus tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Tuhan Yesus marilah berkata kita kepada bertolak ke mereka, seberang. marilah kita Meninggalkan bertolak orang ke banyak seberang. itu, lalu Mereka bertolak meninggalkan bersama Tuhan orang banyak itu, yang sudah lalu ada bertolak dalam bersama perahu, Tuhan Yesus dan perahu-perahu yang sudah lain ada dalam perahu. Dan perahu-perahu Lalu lain mengamuklah topan menyerupai yang Tuhan dahsyat Yesus. sekali, Lalu dan mengamuklah ombak topan yang menyembur masuk ke dahsyat dalam sekali, perahu, dan sehingga ombak perahu menyembur itu masuk ke mulai dalam penuh perahu, dengan air. sehingga Tuhan perahu Yesus sedang penuh tidur di dengan buritan air. memakai Tuhan bantal. Yesus sedang Lalu tidur. murid-muridnya membangunkan Tuhan Sudah Yesus berkata dan berkata pada Tuhan kepada Yesus, Tuhan, Guru, Guru, tidak peduli Tuhan Yesus engkau pun kalau bangun, kita binasa. menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Tuhan Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, Lalu angin itu tenanglah. reda dan danau Lalu itu angin menjadi itu teduh reda dan sekali. danau itu Lalu menjadi Tuhan teduh Yesus sekali. berkata kepada mereka, Lalu Tuhan Yesus mengapa berkata kamu kepada ketakutan? mereka, Belum mengapa kamu kamu takut? percaya? Belumkah kamu Mereka menjadi percaya? sangat takut. Mereka menjadi sangat takut Siapa dan berkata seorang kepada sebenarnya yang Allah lain, ini? siapakah Hingga sebenarnya angin dan danau pun taat hingga pada angin dan danau? Silakan Bu Gembala untuk memulai doa syafaat. Usaha dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, disembah, layak dipuja dan dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca ekstrim dan dihindarkan dari bencana alam. Amin.
bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBHT Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging dan kami hidup dalam roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami berdoa dan mengucap syukur karena program makan bergizi bagi anak Indonesia sudah mulai berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya berjalan dengan lancar dan baik. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kami mendukung upaya Presiden dalam memberantas segala bentuk korupsi, premanisme, mafia, dan kartel. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mendukung dan memberkati usaha pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Kami memberkati sistem pertanian di Indonesia yang menggunakan peralatan pertanian yang modern dan dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan berkualitas ke wilayah pertanian Indonesia. Kiranya para pengusaha dapat bekerja sama memajukan pertanian Indonesia. Kiranya pupuk subsidi harus tersedia dengan harga murah. Amin. Sama-sama Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah kasih dan penyertaan Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Gereja Betel Indonesia, GBHT Kudus Perumna 1 Bekasi. Amin. Bapa di sorga, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Amin. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung. Kami usir stres. Kami usir demam berdarah. Kami usir vertigo. Kami usir gangguan asam urat. Kami tolak gangguan fungsi ginjal. Kami tolak penyakit diabetes. Kami hancurkan miom. Kami usir stroke.
Kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Amin. Sama dua kali. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kami untuk berdoa. Tiap langkah kami ini ya Bapa, kami rindu Bapa terus yang menguduskan dan menyalakan kami. Dan kami rindu doa-doa yang kami naikkan boleh berkenan di hati Bapa. Kami percaya apa yang kami bawa di dalam Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus membela dan menolong kami. Mengucap syukur ya Bapa untuk pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap kami semua. Kami rindu dibentuk menjadi jemaat yang rendah hati dan hidup di dalam buah Roh Kudus. Dan kami juga terus mengucap syukur buat kesehatan berikan kepada kami. Kami sungguh percaya kehadiran Tuhan Yesus di dalam ibadah dan di dalam kehidupan kami membawa berkat kesehatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya oleh bilut-bilut Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Segala kelemahan kami sudah Tuhan Yesus tanggung dan kami sudah dimerdekakan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur juga berkat dan perlindungan pemeliharaan Bapa untuk kami semua sehingga kami tidak pernah kekurangan. Tuhan Yesus pelihara juga gerejamu dan Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang dibawa dan juga perpuluhan yang kami bawa. Kiranya itu juga boleh menjadi berkat bagi gerejamu, juga mencukupi untuk operasional gerejamu. Terima kasih Bapa, kami terus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang terus berkarya untuk kami semua. Kami juga berdoa buat pelayan firman yang Tuhan Yesus utus hamba-hambamu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-hambamu sehingga mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi firman yang Bapa taruh di dalam kehidupan mereka, dan firman yang ditaruh itu berkuasa menjadi aliran-aliran kehidupan yang boleh memberikan dan membangkitkan iman bagi jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami sebagai jemaat maupun hamba-hambamu juga boleh dibentuk indah di hadapan Tuhan, biar kami juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus, dan kami rindu menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga. Kami juga berdoa agar kami semua jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang militan. Kami juga rindu ya Bapak, biar mencintai Tuhan Yesus, kasih kepada Tuhan Yesus ada pada kami semua. Kami dibentuk boleh menjadi pribadi yang indah, pribadi yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Tuhan Yesus, biar kami beriman dalam lindungan Tuhan Yesus, kita mengalaminya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Kita bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan ular tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menahan kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Allah berkat anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu ada pada kita. Amin. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Amin. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Puji, terima kasih. Ya, ibadah selesai. Kita foto sebentar. Satu. Aku nggak kelihatan di sini. Sis Popo, silakan dibuka dulu videonya. Lagi satu. Udah. Udah. Iya, satu, dua, tiga. Kita katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus kekuatan, Tuhan Yesus penyembuh. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.